Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita hari ini akan berbicara tentang kesetiaan dan cinta dalam hidup perkawinan. Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12 adalah Injil yang sering dipakai, bahkan seolah-olah itu menjadi Injil baku untuk upacara perkawinan Katolik. Yaitu kisah tentang bagaimana seorang Farisi bertanya kepada Yesus, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Yesus menjawab, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa mengizinkan kami menceraikan istri kami dengan membuat surat cerai." Kemudian Yesus dengan cepat berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah, maka Musa mengabulkan apa yang kamu lakukan. Karena ketegaran hatimu. Tetapi pada awal mulanya tidaklah demikian." Maka kemudian Yesus mengajak para orang Farisi untuk melihat kembali bagaimana penciptaan Adam dan Hawa. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya bukan lagi dua, tetapi satu daging. Dan Yesus kemudian menegaskan dengan kata-katanya, "Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia." Maka Yesus mau menegaskan status penciptaan Hawa adalah sebagai istri. Maka kata istri itu keluar dari mulut Allah. Maka kesatuan suami istri itu bukan melulu kesaksian manusiawi, tetapi adalah kesaksian Allah yang mau menunjukkan bahwa Allah adalah cinta. Kalau suami istri kehilangan cinta, maka manusia tidak akan mampu juga melihat Allah cinta. Kalau suami istri itu ada dalam keterpecahan, maka manusia juga akan tidak mampu melihat kesatuan cinta itu. Inilah salah satu hal yang mestinya harus selalu kita pegang teguh. Hal itulah yang mau saya tunjukkan kepada Anda bahwa ada buah-buah yang baik dari penghayatan ini. Gereja memiliki contoh-contoh hidup rohani orang kudus yang menghasilkan buah-buah rohani yang manis dan baik. Kita akan memasuki bagaimana Santo Louis dan Santa Shelley Martin. Mereka adalah orang tua dari Santa Teresia Lisieux. Kita lihat, ternyata kedua pasangan ini adalah pribadi yang sungguh mengarahkan anak-anak mereka untuk mencintai Allah. Hidup rukun sebagai saudara, saling menghormati. Maka tidak mengherankan kalau anak-anak mereka kemudian juga masuk dalam hidup kebiaraan kontemplatif. Dan dari keluarga ini lahir seorang mistikus besar. Ia dengan ajarannya yang sederhana, yaitu yang disebut dengan jalan kecil, mencintai Allah dan sesama. Maka tentu saja tokoh besar Teresia Lisieux tidak muncul tiba-tiba. Ada latar belakang hidup yang menopangnya. Maka Santo Louis dan Santa Shelley Martin itu menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan itu memang harus dipertahankan, cinta itu harus dipertahankan, karena akan membawa buah-buah manis dan kebahagiaan bagi mereka yang
kita cintai anak, orang lain, bahkan gereja. Yang kedua, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjuangan seorang ibu, yaitu kisah Santa Rita dari Kassia. Santa Rita menghadapi banyak penderitaan dalam pernikahannya. Suaminya sering mengadakan KDRT, kasar, dan tidak setia. Apakah kemudian Rita mengajukan cerai? Tidak. Dia berdoa terus-menerus dalam kasih dan pengampunan. Itulah sifat Allah yang pertama. Maka karena doa-doanya itu, maka kemudian suaminya menjadi bertobat. Semua orang tahu itu, semua orang tahu bagaimana Rita berdoa, semua orang tahu bagaimana Rita setia, bagaimana kesetiaan dan doanya menghasilkan pertobatan bagi suaminya. Itulah nilai kesetiaan dan kasih yang menghasilkan buah yang manis. Yang ketiga, saya juga mengajak Anda untuk melihat Santa Gianna Beretta Mulia. Santa Gianna adalah seorang dokter dan ibu yang memilih untuk mempertahankan kehamilannya daripada menggugurkan anak yang dikandungnya. Dia adalah seorang dokter yang baik, dokter yang beriman dan mempertahankan moralitas gereja. Ia tidak akan begitu mudah seperti zaman sekarang melakukan mungkin yang namanya sebuah aborsi, entah sengaja, entah tidak. Entah dalam posisi awal atau kemudian pada posisi dalam janin yang sudah berwujud, apapun itu. Tetapi moralitas itulah yang ingin kita teladani. Mengapa ia memilih semacam itu walaupun dia sendiri adalah dokter? Ia bisa melakukannya sembunyi-sembunyi dengan kemampuannya, tetapi itu tidak ia lakukan. Dia berkata demikian, cinta itu berarti pengorbanan. Seorang ibu mengorbankan dirinya setiap hari demi keluarganya, demi anak-anaknya. Cinta itulah yang kemudian menguatkan dia untuk berani mengambil sikap berkorban. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kekayaan gereja kita, para kudus yang menjadi penuntun jalan rohani, moralitas dan etik kita. Mari kita melihat kembali pepatah ini bahwa agama, kepercayaan atau anutan apapun dikenal bukan hanya karena apa yang tertulis di dalam kitab sucinya, tetapi karena perilaku umatnya. Shalom.